Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal iman wal akhwat, a'azzani Allah, saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari ini kita kembali panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Jalla fi'ulah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sekalian. Kita saat ini berada dalam nikmat sehat wal afiat dan juga nikmat diluangkan waktu kita untuk kembali hadir dalam majlis tazkiyatun nufus kita yang kita ambil dari kitab Al-Bahrur Ra'iq fi Zuhdi war Raqa'iq yang ditulis oleh Fadilatu Ad-Doktor Ahmad Farid hafizahullah tabaraka ta'ala. Semoga dari apa yang kita bahas, yang kita pelajari, memberikan tambahan keimanan kepada kita, kemudian juga tambahan ilmu, dan yang pastinya kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala terus memperbaiki amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan daripada ilmu adalah kita beramal. Dan amal, kata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Iqtida al-Ilmi al-Amal, beliau mengatakan bahwa innal amala thamrah minal ilmi, bahwa amal itu adalah buah dari ilmu. Ketika kita mempelajari ilmu hanya sekedar untuk ilmu, maka manfaatnya sedikit. Ada manfaat tapi sedikit. Tapi kalau manfaat daripada ilmu itu untuk amal, maka insyaallah akan memberikan kebahagiaan bagi kita, kebaikan bagi kita, dunia kita dan juga insyaallah akhirat kita. Maka kita berharap kepada Allah semoga setiap apa yang kita pelajari ini melahirkan amal-amal saleh kita. Amin. Salawat serta salam untuk kita sampaikan senantiasa untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kalau kita kaji dari hadis-hadis beliau, kita dapati bahwa salah satu tujuan kita mempelajari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah untuk tazkiyatu an-nufus. Bagaimana kita berusaha untuk mensucikan jiwa kita dengan apapun yang diajarkan oleh Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita hanya mempelajari dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, lalu kita tidak mengindahkan apa yang disampaikan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya, maka pastinya kita tidak akan memiliki kesempurnaan dalam kita mentazkiyah jiwa kita. Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk yuzakkihim, ay yuzakkin nas, yaitu mensucikan jiwa manusia minasyirki ila tauhid wa minal bid'ah ila sunan wa minal akhlaq ar-radilah ila al-akhlaq al-mahmudah. Mensucikan jiwa manusia dari kesyirikan kepada tauhid, dari perkara-perkara yang Rasul tidak pernah ajarkan, yaitu perkara bid'ah dalam agama, kepada perkara yang diperintahkan oleh Rasulullah, dan itu bagian daripada sunnah. Dari keburukan akhlak kepada kemuliaan akhlak. Ini adalah bagian daripada
ittiba kita kepada Rasul. Jadi ittiba kita kepada Rasul bukan hanya bersifat pada perkara-perkara yang khilqiyah, yang fisik. Ya, bukan hanya sekedar kepada kita memperbaiki pakaian kita ataupun penampilan kita sesuai dengan sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tapi lebih dari itu bahwa kita ingat Rasul diutus untuk mentazkiyah jiwa kita. Yang masih melakukan kesyirikan, tinggalkan kesyirikan. Yang masih melakukan jerat-jerat kesyirikan, maka tinggalkan. Yang masih melakukan perkara-perkara bid'ah, maka segera tinggalkan. Yang masih bangga dengan budaya, tradisi dan kebiasaan orang-orang kufar, maka sudah harus mulai kita tinggalkan. Ya, karena banyak di antara kita juga akidah kita pelajari, ibadah kita pelajari, tapi sering ada lupa pada bab akhlak. Sering kita lupa dalam bab adab, dalam bab muamalah. Akidah kita sahih, insyaallah di atas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi tidak perlu ditambahkan kalimat Wahabiyah ya. Jangan ikut-ikutan orang lain. Orang lain akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ditambah dengan ormasnya. Kita tidak. Salaf bukan ormas ya, jadi kita tidak perlu ditambahkan, kita udah cukup Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau antum ke Amerika ya, antum ke negara-negara yang mayoritas belum berada di atas Islam, antum saya kira tidak perlu mengucapkan saya adalah salafi atau saya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cukup ana muslim, ya kan, itu cukup, ana muslim. Ya, antum ke Swiss, ana muslim. Antum ke Amerika, cukup katakan saya muslim. Antum ke Aussie, ke Australia, antum katakan ana muslim. Antum ke Singapura, ana muslim. Enggak perlu dikatakan bahwa ana Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang bingung jadinya. Ya, ini agama apa lagi kita? Ya kan? Tapi ketika banyak di negeri yang mayoritas muslim, lalu kemudian setiap orang mengaku muslim tapi jauh dari ajaran Islam, kesyirikan begitu dekat dengan mereka, bahkan makanan sehari-hari mereka syirik, maka kiranya perlu ada tamayuz, ada perbedaan yang harus dilakukan. Ya, saya muslim tapi Ahlus Sunnah, berpegang teguh dengan sunnah. Karena saya tidak seorang diri, saya bersama para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, maka wal jamaah, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Nah, itu yang harus kita fahami ya. Jadi, dan tidak perlu lagi ditambahkan dengan bagian-bagian yang akan bisa memecah belah umat. Ormas sebagai kendaraan bukan menjadi bagian dari itu tujuan. Agama kita ada Islam, kiblat kita adalah Ka'bah, Al-Quran kita ada sebagai kitab kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih meyakini salat 5 waktu itu bagian kewajiban dari kita. Kita pelajari arkanul Islam, arkanul iman, arkanul ihsan, itu adalah bagian daripada pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, nah ini semua perlu ada tazkiyah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mentazkiyah jiwa kita ke arah itu. Ya, ketika ya Allah katakan huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang telah mengutus kepada umat yang ummi seorang nabi, seorang rasul dari kalangan mereka. Ada nabi dari kalangan manusia. Ya, yatluna kitab Allah ya, atau ya yatluna ayati, membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yuzakkihim, dan mensucikan jiwa mereka. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, yang mengajarkan Al-Quran dan mengajarkan Al-Hikmah, yaitu As-Sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, meskipun mereka sebelumnya tersesat. Kalau kembali kepada 3 hal, kita kembali kepada apa? Ayat-ayat Allah Jalla wa'ala, kita kembali kepada tazkiyatul Rasul, kita kembali kepada ta'lim Al-Quran dan As-Sunnah. Meskipun kita dhalal, tapi kita akan diselamatkan dengan 3 hal ini ya. Islam datang kepada orang-orang Arab pada masa itu Allah mengatakan fi dhalalim mubin. Islam datang di Jazirah Arab pada saat itu fi dhalalim mubin. Mereka berada dalam kesesatan yang nyata.
Tapi melalui dakwah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu ayat Al-Qur'an yang turun melainkan Rasulullah pasti mengajarkannya. Rasul tidak pernah menyembunyikan satu ayat pun. Rasulullah tidak pernah menyembunyikan satu ayat pun. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah menyembunyikan satu ayat dan tidak pernah diajarkan kepada umatnya, fahuwa kadzib. Ya, maka dia telah berdusta. Maka dia bukan hanya saja berdusta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdusta kepada Aminul Wahyi Malaikat Jibril, bahkan berdusta kepada Allah Jalla wa Ala. Rasulullah tidak pernah menyembunyikan ayat-ayatnya yang turun melalui Malaikat Jibril, atau ayat Allah yang bersifat masyhudah, yang dipersaksikan oleh mata. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati suatu peristiwa melainkan Rasulullah pasti mengajarkannya kepada para sahabat. Ya, yang kita dapati banyak dari hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh, lalu kemudian melihat di halaman masjid itu ada tetesan dari apa? Ya, dari bekas air hujan tadi malam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Duhai sahabat-sahabatku, siapa yang mengatakan bahwa turun hujan ini karena Allah Jalla wa Ala yang telah menurunkannya, fahuwa mu'min, maka dia adalah orang yang beriman. Tapi kalau yang mengatakan bahwa turun hujan tadi malam karena adanya bintang ini, bintang itu, maka sungguh bukanlah orang yang beriman. Diajarkan. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat di malam hari, lalu melihat bulan purnama dengan begitu terangnya, setiap mata memandang, apa kata Rasul? Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri la tadhammuna fi. Sesungguhnya kalian kelak pada hari kiamat akan melihat Rabb kalian sebagaimana malam hari ini kalian melihat bulan purnama. La tadhammuna fi. Kalian tidak akan pernah merasa kesulitan, tidak akan pernah merasa berdesak-desakan. Jadi tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati suatu tempat, suatu peristiwa, dan itu bagian daripada tanda ayat-ayat Allah Jalla wa Ala, melainkan pasti Rasulullah mengajarkannya, menjelaskannya kepada para sahabat. Rasulullah bersama para sahabat melewati suatu tempat. Lalu kemudian pada satu tempat itu ternyata ada, ya, Rasulullah berdiri sejenak di situ dan Rasulullah mengatakan, diamlah sejenak kalian, kita berhenti pada tempat ini. Ya, innahu maqabran. Ada dua kuburan. Yu'adzaban, keduanya ahli kuburnya sedang disiksa. Rasul sedang lewat. Rasul meminta kepada para sahabat diam. Diam. Karena ada dua kuburan di hadapan kita, keduanya sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani bikabirin. Dua kuburan ini itu disiksa bukan karena dosa besar, atau anggapan orang itu bahwa ini bukan karena perkara dosa besar. Yang satu la yastatir min baurih. Ya, yang pertama karena dia tidak membuat penutup pada saat dia buang hajat. Dia terbuka di hadapan umum. Yang kedua yamshi binamimah, yang dia kesana kemari mengadu domba, dia mengajarkan atau dia menceritakan keburukan orang lain dan lain-lainnya. Ini satu hal yang diajarkan oleh Rasul. Yatsluna ayati. Yatslu ayati, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua wa yuzakkihim, mentazkiyah. Mentazkiyah. Nah, pelajaran kita ini adalah tentang tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus. Dan kitab para ulama salaf berkaitan dengan tazkiyatun nufus ini sangat-sangat banyak sekali. Bahkan kita bawakan misalkan kitab Ad-Da'u wad-Dawa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Ini nanti akan kita ambil beberapa poin dari kitab ini. Ya, dan juga kemudian dituliskan oleh Dr. Ahmad Farid dalam kitab Al-Bahrul Ra'iq fi Zuhdi wa Raqa'iq, yang juga beliau banyak mengambil dari kitab ini. Itu adalah semata-mata menginginkan bahwa jiwa seorang muslim itu harus bersih. Kita ini diharapkan oleh Allah Jalla wa Ala memiliki kebersihan hati, kebersihan jiwa. Jangan sampai hati kita ini dikotori, sampai kemudian hati kita ini sakit, sampai kemudian hati kita itu mati. Orang itu disehatkan oleh Allah, dihidupkan oleh Allah, lalu kemudian sehat, lalu kemudian datang penyakit, tapi penyakit itu tidak diobati, sampai kemudian orang itu meninggal. Ya, hati kita juga sama seperti itu. Maka pada pembahasan yang sebelumnya kita sudah membahas perkara-perkara yang bisa menghidupkan hati yang sudah mati atau hati yang sakit.
Ini sudah kita bahas. Terakhir kita membahas yaitu tentang masalah al-istighfar. Pertanyaannya, sudah berapa lama atau berapa kali kita dalam satu hari ini beristighfar? Ataukah antum hanya 15 kali dalam beristighfar? Ya, 3 kali 5 waktu salat. Saya katakan masih sangat-sangat kurang. Atau mungkin ditambahkan sayyidul istighfar, hanya 2 hari atau 2 kali, pagi dan sore pada saat apa? Zikir pagi dan zikir petang misalkan, ya. Atau pagi zikir pagi dan zikir sore. Hanya 2 kali. Tapi kita perlu beristighfar itu sebanyak-banyaknya, karena Rasulullah SAW, ya, wa inni la astaghfirullah fil yaumi aktsar min 70 marrah. Rasulullah dalam satu hari beristighfar lebih yaitu dari 70 kali. Itu Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Yang dosanya diampuni oleh Allah Jalla wa ala, yang telah lalu dan juga yang akan datang. Dalam riwayat yang lain 100 kali. Ya. Dan ini istighfar ini perkara yang sangat penting. Sudahkah kita amalkan istighfar kita? Berapa kali kita beristighfar dalam setiap hari? Apakah kemudian kita ada wirid khusus dalam istighfar? Ya. Sudahkah kita wirid istighfarkan ini secara mutlak? Terus kita beristighfar kepada Allah. Bagi orang yang dalam keadaan kesulitan, perbanyak istighfar, Allah akan turunkan rizki baginya. Bagi yang belum memiliki keturunan, dia sulit mendapati keturunan, perbanyak istighfar. Tidak perlu dihitung. Tidak perlu dihitung. Tidak perlu pakai angka 10.000, 20.000 dan yang lainnya. Beristighfar aja terus. Ya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya, istaghfiru rabbakum. Kata Nabi Nuh alaihi salam, istaghfiru rabbakum. Mintalah kalian ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah Maha menerima ampunan kita. Pokoknya bagi orang yang dalam keadaan kesulitan, kita yang dalam keadaan memiliki kepayahan, memiliki kegalauan atau kegundahan dalam hidup, istighfar dan istighfar. Perbanyak istighfar. Karena yang membuat hati kita gundah itu adalah apa? Setan masuk ke dalam hati kita, dan cara meninggalkannya atau menjauhkan syaitan itu dengan perbanyak istighfar. Saya kira anak-anak kita yang misalkan ujian atau yang mau tes masuk ke perguruan tinggi, ke kuliah atau apa, awali dengan perbanyak istighfar. Allah akan, insya Allah akan mudahkan. Allah akan mudahkan jalan kita untuk apa yang kita inginkan, Allah akan capai. Antum sulit punya mobil, istighfar aja. Ya, antum sulit punya rumah, istighfar terus, istighfar. Ya kan? Anda tidak menyuruh antum untuk sedekah. Siapa yang mau pengen punya 700 mobil? Sekarang mana yang punya BPKB, kasih ke ana. Insya Allah besok 700 mobil antum dapat. Saya nggak mau begitu. Tapi saya mengatakan istighfar sebanyak-banyaknya. Istighfar. Yang punya kesulitan istighfar. Ya, yang ingin lulus dalam ujian-ujian kita istighfar. Perbanyak istighfar. Yang punya kekayaan alam semesta ini adalah Allah Jalla wa'ala. Bukan pemerintah, bukan orang tua kita, bukan pejabat, bukan siapa-siapa. Allah Jalla wa'ala yang punya Malikul Mulk. Ya, Malikal Mulki. Yang memiliki kerajaan seluruhnya, yang kalau kita minta pasti Allah akan beri. Ya, Allahumma Malikal Mulki, tu'til mulka man tasha. Allah akan berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Kalaupun kerajaan, kekuasaan itu sudah pernah diberikan Allah kepada orang itu, tapi Allah tidak menghendaki, wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Allah akan cabut kekuasaan itu dari siapa yang Allah kehendaki. Kita ingin mulia, mintalah kemuliaan kepada Allah, karena Allah lah yang memberikan kemuliaan. Wa tu'izzu man tasha. Ya. Kita jangan setelah dimuliakan ini kemudian kita dihinakan oleh Allah Jalla wa'ala. Jangan sampai, maka kemuliaan itu dijaga. Walillahil izzah. Ya, kemuliaan itu milik Allah Jalla wa'ala. Jangan sampai Allah memberikan tudhillu man tasha. Allah berikan kehinaan kepada diri kita. Betapa banyak orang hari ini dilulukan, 5 tahun ke depan nasibnya dihinakan oleh dirinya sendiri, dan Allah lah yang menghendaki dia itu terhina. Biyadikal khair, di tanganmu lah ya Rabb segala kebaikan. Jadi kalau kita ingin mendapati sesuatu, kesulitan apapun, sebagian orang mengatakan saya sulit mencari pekerjaan.
Pertanyaan saya, berapa lama, berapa banyak antum beristighfar kepada Allah? Ya. Kalau antum mau mendapati pimpinan kita galak atau apa, antum istighfar aja. Sampai di depan dia, siap, astagfirullah, astagfirullah. Lagi diomelin, astagfirullah, astagfirullah. Udah, istighfar aja gitu. Itu sulit dia marah sama kita tuh. Ya, sulit dia marah. Kita istighfar. Karena yang punya lisan juga Allah, yang punya hati juga Allah. Siapa tahu memang kita ini layak dimarahi karena kesalahan dan dosa kita. Kalau kita berbanyak istighfar kepada Allah, maka insya Allah tidak ada sesuatu yang sulit kalau kita dengan beristighfar kepada Allah. Antum tahu perjalanan seorang Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal, ya? Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal di usia yang sudah sepuhnya ingin sekali melakukan sebuah perjalanan dari tempat tinggalnya sampai berhari-hari, ingin suatu ketika sampai di suatu wilayah Kufah atau Basrah dalam riwayat tersebut. Lalu kemudian apa? Singgahlah dia di masjid. Ketika sampai di masjid, betapa lelahnya perjalanan Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal, ingin sejenak beristirahat. Di masa tuanya itu dia ambil sorbannya dia, lalu kemudian digelarkan di masjid. Tahu-tahu diusir oleh pengurus masjid. Ini masjid, bukan untuk tempat tidur. Lusuhnya pakaian yang beliau bawakan, yang beliau kenakan pada saat itu membuat orang masjid curiga, ini siapa? Jangan-jangan isi masjid nanti hilang semuanya. Ya tidur, ini masjid bukan tempat untuk tidur katanya. Baik, dia keluar pintu ditutup oleh pengurus masjid, dia singgah di depan di teras masjid. Dia gelar lagi tuh, sama ini juga mau dibersihkan, jangan tidur di sini. Diusirlah Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal. Lalu kemudian apa? Ada penjaga roti di ujung sana, yaitu dia tahu, ya ada orang tua, sudah tua, sepertinya dia dalam keadaan safar yang jauh, lelah, capek betul. Akhirnya apa? Didatangi, lalu kemudian singgah aja di toko saya ini. Saya punya toko roti itu di seberang sana. Dituntun Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai kemudian apa? Ini kalau ada tempat mau istirahat ini di sini, tapi ya bercampur. Ya, saya bayangkan toko-toko ya roti yang ada di Mesir saat ini saja. Antum kalau beli toko di Mesir ya, yang antum tahu di pinggir jalan itu roti itu antum makan bercampur dengan debu. Ya, itu hal yang biasa. Karena roti itu dipajang, itu bukan di etalase kayak kita. Ya, itu roti itu habis dibakar, lalu kemudian itu ditaruh, ditata di rak-rak yang itu memang debu itu semuanya ke situ juga. Dan itu kita kalau ambil, kita beli, kita ambil, lalu mau kita makan, kita bersihkan dulu gitu. Baru kalau kita makan. Dan itu biasa semuanya. Pejabat beli ya begitu, kita thalabul ilmu begitu, syekh beli ya begitu. Memang itu sudah seperti itu. Itu udah kehidupannya seperti itu. Jadi kalau antum ke Mesir berharap itu belinya di etalase, ditutup kayak di kita pakai plastik gitu ya, nggak dapat tuh, susah. Antum akan lapar sendiri dengan keadaan seperti itu. Saya bayangkan ketika membaca riwayat itu, saya bayangkan itu zaman dahulu. Sekarang saja 2000 sudah sekian ya, kita datang ke sana itu keadaannya toko itu seperti itu. Bagaimana dulu? Yang masih jarang rumah-rumah yang ada gitu ya. Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, yang penting saya bisa dapat untuk kaki saya berbaring sejenak. Saya lelah perjalanan berhari-hari ya, dan saya cukup lelah. Lalu kemudian apa? Dia Imam Ahmad itu justru mau istirahat, nggak bisa istirahat. Kenapa? Karena selalu melihat tukang roti ini selalu beristighfar. Ketika dia lagi ngadonan, lagi bikin adonan itu selalu beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terus seperti itu, istighfar dia berbanyak. Adonan kemudian lalu kemudian dibakar, istighfar. Terus dia istighfar. Maka kemudian Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal dia tidak sempat bisa beristirahat karena tergugah hatinya untuk melihat seorang penjual roti ini. Ditanyakan, apa yang kamu baca? Saya beristighfar. Sudah berapa lama dalam istighfar itu? Sudah 20 tahun. Berapa kali dalam istighfar dalam setiap hari? Tidak terhitung. Setiap waktu ku terus beristighfar. Apa yang Anda dapati dari istighfar ini? Dia mengatakan, seumur hidupku selama 20 tahun aku beristighfar siang dan malam, tidak pernah berhenti. Semua yang aku inginkan semuanya dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala, kecuali satu.
Semuanya dikabulkan. Rumah aku punya, kendaraan punya, toko roti ini laku, setiap harinya didatangi oleh konsumen. Enggak pernah ada kesulitan dalam hidupku kecuali satu. Apa itu? Aku ingin sekali bertemu dengan seorang ulama besar, Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal. Aku ingin sekali bertemu dengan seorang ulama besar. Kecintaanku kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Allahu Akbar. Apa kata Imam? Ya, dia memeluknya. Akulah Ahmad bin Hanbal. Itu kenapa? Karena istighfar. Jadi kalau hanya sekedar untuk cari jodoh, ya, antum pengen dapat jodoh yang belum, dapat jodoh kemudian sulit gitu ya. Antum istighfarnya berapa kali? Kalau kita ingin punya istri yang soleha, berapa kali seorang suami istighfar? Seorang istri pengen suaminya soleh, ya berapa kali beristighfar? Pasti itu. Ya, kalau kita ingin mendapatkan kesolehan dalam rumah tangga kita, perbanyak rumah tangga itu banyak istighfar, udah. Kalau sudah istighfar diperbanyak, terus rumah tangga masih terus ada gejolak-gejolak rumah tangga, ya Islam tentunya memberikan sebuah apa? Ya sebuah kajian, ikuti kajian Selasa pagi. Ya fikih usrah, fikih rumah tangga tuh. Ya, ikuti di Hasan TV, antum akan tahu solusi-solusinya. Ya. Karena terkadang sebagian orang ketika ada masalah dia larinya ke sana kemari, larinya cari teman untuk ngobrol, cari apa bahkan di medsos enggak berhenti, enggak menyelesaikan masalah. Ya kan? Pertama istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tabaraka wa taala segala keinginan kita dengan perbanyak istighfar sebagaimana seorang penjual roti tadi, pembuat roti tadi. Seumur hidupnya dia beristighfar 20 tahun tidak pernah berhenti. Seluruh hajatnya diwujudkan, dimudahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Bahkan yang terakhir keinginannya, dia kalau ingin berkunjung, misalkan dia tahu Imam Ahmad bin Hanbal di satu wilayah, satu negeri yang cukup jauh. Kalaupun dia menuju ke sana, mungkin apa? Dia punya keluarga, dia punya anak, dia punya usaha yang mesti dia tinggalkan berhari-hari, berbulan-bulan, ya. Maka mungkin akan banyak ada madarat bagi dirinya, tidak menafkahi keluarga juga dosa, tidak memperhatikan pendidikan anak juga berdosa, sehingga apa? Ya dia beristighfar saja sudah. Dengan harapan suatu ketika Allah Jalla wa'ala mempertemukan, dan pada saat itulah Allah mempertemukan Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal dengan penjual roti ini. Ini disabab ya istighfar kita insyaallah tabaraka wa taala, ya antum ya perbanyak istighfar kita kepada Allah. Di kesempatan malam hari ini, ya itu kita akan sedikit tentang berkaitan dengan perkara yang bisa menghidupkan hati kita. Itu adalah berdoa kita kepada Allah. Ya berdoa. Ya berdoa itu adalah meminta sesuatu ya dari kita sebagai hamba kepada Allah Al-Khaliq. Itu meminta sesuatu, dunia ataupun perkara akhirat. Nah, jadi meminta sesuatu kita dari seorang makhluk hamba Allah Jalla wa'ala kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu namanya doa. Kalau antum meminta sesuatu kepada sesama orang, sesama makhluk, ya minta bantuan, ya itu namanya al-iltimas. Ya, al-iltimas. Kalau dari Allah kepada kita itu namanya al-amru, perintah. Kalau permintaan dari atasan ke bawahan dan dari Allah yang maha tinggi dengan kita yang berada di atas muka bumi yang rendah ini, itu namanya al-amru, perintah. Kalau dari kita meminta sesuatu kepada Allah, itu namanya doa. Kalau dari kita sesama manusia, itu namanya iltimas. Ya, namanya iltimas. Kalimat iltimas banyak berkaitan dengan thalabul ilmi juga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Dalam riwayat yang lain, ya, inna min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu indal asaghir. Kalimat iltimas.
Kalimat iltimas itu adalah permintaan antar sesama kita, itu namanya iltimas. Untuk itu berdoa kepada manusia haram, nggak boleh. Ya kan? Berdoa kepada manusia itu tidak diperbolehkan. Ya. Dan itu bisa terjadi kepada kesyirikan. Kalau minta sesuatu kepada sesama manusia, itu namanya iltimas. Tentunya minta pertolongan pada perkara yang manusia itu bisa untuk memberikannya. Pada perkara yang manusia tidak bisa, maka nggak boleh. Itu hanya mutlak milik Allahu Jalla wa'ala. Dan itu saya kira sudah kita pelajari di bab akidah. Nah, di sini ada kaitannya, dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Saya masuk kepada poin ini terlebih dahulu. Ada termasuk rahasia dalam doa, dan juga ada perkara yang berkaitan dengan kegamangan kita dalam berdoa, atau disebut awham fid du'a. Di sini dikatakan bahwa wa katsirun minan nas yadhunnu annahu law fa'ala ma fa'al thumma qala astaghfirullah zala asaru dzunub wa raha hadza bihadza. Dikatakan sebagian orang menyangka bahwa kalau dia melakukan ini dan itu, artinya dari dosa, dia melakukan ini dan itu, lalu kemudian beristighfar, lisannya saja beristighfar, maka kemudian apa? Zala asaru dzunub, akan hilang pengaruh dari dosa-dosa tersebut. Sebagian orang menyangka seperti itu. Sehingga banyak orang yang tertipu dengan apa? Dengan kalimat istighfar tadi yang kita ucapkan, yang tidak muncul dari hati, tidak muncul dari keinginan pertaubatan diri kita, kembali diri kita kepada Allah. Hanya lisanan saja, hanya lisan. Ini ada orang yang juga maghrur dengan perkara ini. Sebagian orang juga mengatakan, ya, wa qala li rajulun minal muntasibina ilal fiqhi, kata Imam Ibnu Qayyim, ada seseorang yang dia bertanya kepadaku atau mengatakan padaku, ana af'alu ma af'alu, saya melakukan apa yang ingin aku lakukan, summa aqulu, kemudian aku mengucapkan subhanallah wa bihamdihi mi'ata marrah, mengucapkan subhanallah walhamdulillah atau subhanallah wa bihamdihi 100 kali, wa qad ghufira dzalika ajma'ah, maka dosanya itu semuanya akan diampuni. Kenapa? Karena dia mengatakan, saya membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala fi yaumin, barang siapa yang membaca dalam satu hari subhanallah wa bihamdihi mi'ata marrah 100 kali, huttat anhu khatayahu walau kana misla zabadil bahri, akan dihapuskan, digugurkan dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di tengah lautan. Ini adalah perkara yang diisyaratkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, kegamangan seseorang dalam berdosa. Saya kan sudah istighfar, tapi dosa saya diampuni atau tidak? Cuman lisannya saja dia beristighfar, tidak muncul dari hati yang dalam, tidak muncul dari keinginan betul-betul bahwa dia mau kembali kepada Allah. Karena orang yang beristighfar hanya dengan lisannya, sangat memungkinkan sekali dosa itu masih tetap sebenarnya ada, tidak tertutupi, tidak tertutupi dengan istighfar kita, karena hanya lisan saja. Ya, hanya lisan saja. Tidak sampai kepada keinginan untuk aibuna ilallah, kembali kepada Allah. Orang yang kembali kepada Allah Jalla wa'ala, maka dia akan berusaha ketika beristighfar betul-betul dia fahami kalimat istighfar dan tidak ada keinginan mengulangi keburukan yang ia lakukan. Karena sebagian orang maghrur, dia tertipu, dia beristighfar iya, tapi dalam satu waktu melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan sambil beristighfar. Dia melakukan dosa tapi sambil beristighfar, karena dia mengatakan bahwa istighfar itu pasti akan menutupi dosa kita, kan gitu. Nah, ini adalah maghrur, orang itu tertipu, dan ini masuk dalam kategori auham fid du'a. Dia mengatakan sudah berdoa kepada Allah, tapi asbab istijabati doa itu tidak dilakukan oleh kita. Dia berdoa kepada Allah, tapi sebab-sebab yang bisa mewujudkan doa kita itu terkabulkan, itu tidak dia amalkan, tidak dia lakukan. Sehingga doa yang dia lakukan itu hanya untaian kata-kata yang diucapkan oleh lisan kita, tapi tidak berpengaruh kepada apa yang kita minta. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi syarat-syarat dalam doanya dan tidak berusaha menghilangkan
penghalang-penghalang untuk tidak terkabulnya penghalang-penghalang terkabulnya doa kita. Sehingga banyak orang yang berdoa di sini lalu kemudian apa? Dia merasa lelah dalam doa, lalu kemudian dia akhirnya berhenti dalam berdoa. Dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim ini termasuk auham. Termasuk orang yang apa? Dia ya tertipu dalam doanya. Untuk itulah di sini dikatakan ya bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita ini untuk berdoa. Sebanyak-banyaknya kita berdoa, tapi apa? Bukan lisan saja. Penuhi syarat-syaratnya dan juga penghalang-penghalang terkabulnya doa, pilih waktu yang tepat, ya pilih keadaan yang tepat, dan inilah perkara yang bisa mewujudkan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan dengan perintah doa, banyak ayat di dalam Al-Qur'an. Banyak ayat di dalam Al-Qur'an. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 187 dibawakan oleh Dr. Ahmad Farid dalam buku ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka ya sesungguhnya aku ini sangat dekat dengan hambaku. Fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i. Aku akan mengabulkan orang yang berdoa. Ya da'watad da'i, aku akan mengabulkan doanya orang yang berdoa idza da'an, apabila dia berdoa. Ini kan ada beberapa syarat di sini pada ayat ini. Ada orang mengatakan bahwa Allah kan Maha tahu, Ustaz. Apa yang saya inginkan saat ini? Mestinya tidak perlu saya minta juga, Allah tahu dong. Ya kan? Seperti antum dalam doa istikharah. Dalam doa istikharah itu, ya Allah, seandainya engkau tahu bahwa perkara ini, ya Allah pasti tahu. Cuma yang dimaksudkan itu bukan itu. Itu bukan menunjukkan bahwa Allah itu tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh kita. Allah pasti tahu, tapi Allah ingin Anda itu betul sungguh-sungguh atau tidak. Ya. Maka pada ayat ini di dalam surah Al-Baqarah ayat 187, ya, ketika 186, ketika seorang dia bertanya tentang Allah, Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala, sampaikan inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat. Allah itu dekat dengan kita. Allah itu dekat dengan kita. Orang yang betul-betul memaknai fa inni qarib, maka apa? Allah dekat dengan kita dengan apa? Rahmatnya Allah, kemahaluasan dari kasih sayang Allah untuk kita. Bahkan apa? Ketika kita membaca Al-Quran, begitu dekatnya hati kita dengan Allah Jalla wa'ala. Ketika kita sholat, ketika kita melakukan ketaatan, ketika kita beristighfar, ketika kita berdoa dan yang lainnya, perasaan bahwa Allah itu dekat dengan kita itu sangat nampak sekali bagi orang mukmin. Fa ini qarib. Lalu kemudian kata Allah, ujibu da'watad da'i, aku akan menjawab. Ujib, akan menjawab, akan mengijabahkan, mewujudkan doanya orang yang berdoa idza da'an, apabila dia berdoa. Syaratnya diminta. Syaratnya kita berdoa. Allah Maha tahu kebutuhan kita, kepentingan kita, tapi Anda perlu dengan Allah atau tidak? Karena doa itu adalah apa? Sesuatu ungkapan dari diri kita seorang manusia di bumi ini, kita merasa butuh dengan Allah. Allah itu tahu, tapi kalau kita tidak merasa butuh dengan Allah, itu tidak akan diberikan oleh Allah Jalla wa'ala, ya kecuali dengan apa yang sudah ada. Ya. Maka kalimat idza da'an ini penting bagi kita digaris bawahi. Kalau antum minta kepada Allah Jalla wa'ala, pasti Allah akan kabulkan. Kalau antum tidak minta, Allah tidak kabulkan permintaan antum. Keinginan kita, ya, cita-cita kita, ya Allah jadikan aku penghafal Al-Quran. Kita minta kepada Allah, lalu kemudian kita belajar di situ untuk menghafal Al-Quran. Allah akan berikan kemudahan untuk bisa menghafal Al-Quran. Begitu juga kita ingin menjadi apa, profesi apapun, minta kepada Allah. Maka apa? Fal yastajibu li, maka hendaklah mereka memenuhi, ya, untukku. Dalam surat yang lain, surat Ghafir ayat 60. Surat Ghafir ayat 60 atau surat Mu'min ayat 60.
Allah katakan wa qala rabbukum, dan ingatlah ketika dan Rabb kalian mengatakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian semua kepadaku, astajib lakum. Aku akan apa? Aku akan istijabahkan bagi kalian. Jadi syaratnya memang kita mesti berdoa kepada Allah. Harus kita minta, harus kita terus berdoa. Jangan pernah berhenti. Bahkan apa? Dikatakan dalam surah Ghafir ayat 60 ini, innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Orang-orang yang sombong pada dirinya dengan tidak meminta kepadaku, tidak pernah berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina. Apa yang kita minta dalam hidup ini? Yang kita minta dalam hidup ini adalah kita ingin hidup kita baik, hidup kita bahagia, hidup kita berada di atas ketaatan. Rasul saja minta ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Rasul juga berdoa kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Terus itu diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa itu juga itu adalah apa? Bentuk tadzallul manusia, penghinaan diri manusia kepada Allah Jalla wa Ala. Maka orang ketika berdoa dia merasa sombong pada dirinya bahwa tidak dalam berdoa pun saya pasti mendapatkan sesuatu ini, maka itu adalah kesombongan ada pada diri orang tersebut. Misalkan ada seseorang yang dia bekerja siang dan malam sampai dia mengatakan tanpa harus berdoa pun saya bisa mendapatkan apa yang saya maui. Apa yang saya suka pasti akan saya bisa miliki tanpa harus berdoa. Ini namanya istikbar. Ya, istikbar. Ini adalah kesombongan. Dan orang yang sombong, baik dia sombong tidak meminta kepada Allah Jalla wa'ala dalam doanya, atau sombong dia dalam doanya dia ada merasa dia lebih hebat misalkan dari orang lain, ada kesombongan dalam dirinya, maka itu terancam sayadkhuluna jahannama dakhirin. Maka dalam doa pun ada tadzallul, ada bentuk menghinakan diri kita di hadapan siapa? Di hadapan Allah Jalla wa'ala. Kalau kita bisa bersikap menghinakan, kadang-kadang menghinakan, merasa rendah, merasa kecil di hadapan manusia yang itu atasan kita, bagaimana kita dengan Allah Jalla wa'ala? Kadang kita di tempat kerja, kita dengan manajer mau berbicara aja nggak berani menatap dia, apalagi dengan direktur. Apalagi kalau kita lagi ada masalah lalu kemudian dipanggil sama HRD yang usianya terkadang lebih muda dari kita. Itu saja terkadang kita sudah mulai ada merasa sesuatu itu sungkan untuk berhadapan, apalagi sampai menatap wajahnya, itu enggak. Bagaimana kita dengan Allah Jalla wa'ala? Harus ada tadzallul, menghinakan diri kita di hadapan Allah hukumnya wajib. Menghinakan diri kita di hadapan manusia hukumnya haram. Tidak boleh. Ya. Nah, di sini dikatakan bahwa wal ibadatu hiya tadzallulu wal khudu'u. Doa itu kan ibadah. Dan ibadah itu syaratnya adalah at-tadzallulu wal khudu'. Menghinakan diri kita dan tunduk patuh kepada Allah Jalla wa Ala. At-tadzallul wal khudu' itu adalah ibadah. Wad du'a'u, sedangkan kita dalam berdoa itu harus menampakkan apa? Idharu faqrin wa hajatin wa tadzallulin minal abdil faqirid dha'if alladzi la yamliku li nafsihi dharra wa la naf'a ila Allah azza wa jalla al-qadir ala jalbi jami'il manafi wa daf'i jami'il madhar. Di sini dikatakan kata beliau, doa itu harus menampakkan diri kita ini butuh dengan Allah. Itu yang pertama dalam doa. Antum butuh Allah atau enggak? Dalam doa kita, sikap kita itu harus merasa butuh dengan Allah. Hati kita, akal kita, pikiran kita, semuanya dan termasuk hati kita dalam berdoa itu harus menampakkan bahwa kita ini butuh dengan Allah Jalla wa'ala. Ya, idharu faqrin, menampakkan kefakiran kita kepada Allah. Kalau antum berdoa merasa kaya pada diri antum, itu tidak akan dikabulkan. Itu termasuk penghalang. Jadi idharu faqrin wa hajatin, dan menampakkan betapa perlunya kita kepada Allah Jalla wa Ala. Wa tadzallulin, menampakkan penghinaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Qadir, yang maha kuasa untuk memenuhi hajat hidup kita semuanya. Itu dalam doa.
Maka kalau kita dapati sifat dari orang-orang soleh dalam berdoa, enggak ada yang mereka berdoa itu kalau tidak disertai dengan apa? Ketundukan dirinya, sampai bahkan dengan menangis. Ya, dalam doanya dia merasa butuh dengan Allahu Jalla wa Ala. Ya. Bahkan di sini dikatakan bahwa harus yakin betul bahwa apa yang kita minta kepada Allah itu pasti adanya. Itu harus. Ya, jadi kalau antum mau minta kepada tetangga kita, mungkin masih ada pikiran bahwa bisa jadi di tetangga kita lagi nggak ada. Kita minta kepada saudara kita, bisa jadi kepada saudara kita kayaknya dia juga nggak ada. Sampai kita tidak jadi minta. Tapi kalau antum minta kepada Allah Subhanahu wa taala, harus tanamkan keyakinan dalam diri kita bahwa ada sesuatu pada Allah Jalla wa Ala yang itu tidak akan pernah habis. Dan Allah Subhanahu wa taala sampaikan, ma indakum yanfad wa ma indallahi baqin. Apa yang ada di sisi Allah itu, ya apa yang ada di sisi kalian itu akan habis. Tapi apa yang ada di sisi Allah Jalla wa Ala akan terus senantiasa ada. Ini syarat dalam kita berdoa kepada Allah Jalla wa Ala. Ya. Lalu kemudian dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardahu, innahu man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Sesungguhnya ya siapa saja yang tidak meminta kepada Allah, Allah akan marah kepadanya. Ya. Maka saat itu ada seorang ulama, dikatakan di sini ada seorang ulama yang melihat ada seorang laki-laki itu ilir mudik berusaha untuk mengetuk pintu seorang penguasa. Jadi seorang ulama ini ketika baru keluar dari tempatnya, dia melihat ada seorang anak muda, dia lalu lalang di depan di depan pintu istana kerajaan tersebut. Dia mengetuk pintu, enggak jadi lagi, mundur lagi. Dia maju lagi mengetuk pintu, lalu kemudian mundur lagi, merasa sungkan atau merasa tidak enak dia. Ya. Maka apa? Didatangi oleh ulama ini. Lalu dikatakan, ya hadza tadhhabu ila man yasuddu dunaka babahu. Dia mengatakan apa? Anda datang kepada apa yang pintunya selalu tertutup darimu. Anda bolak-balik datangi kepada pintu yang pintu itu tertutup untuk kebutuhan kamu. Ya. Dan yudhirul laka fakruk. Nampak sekali bahwa kamu itu fakir, membutuhkan kepada dia. Sampai kamu harus bolak-balik. Nampak sekali bahwa kamu itu membutuhkan dia. Ya. Tapi apa? Kenapa Anda tidak membuka ya diri hati Anda, jiwa Anda, pikiran Anda kepada apa yang pintunya selalu terbuka dan nampak di hadapanmu kemahakayaan Allah Jalla wa Ala. Terkadang kita ya dalam lagi ada kesulitan, kemudian kita berpikir siapa ya yang mesti saya datangi, ya kan? Kita dalam keadaan kesulitan itu sering kita berpikir, saya kira datang si fulan bisa enggak? Datang kepada si fulan bisa enggak? Datang kepada si fulan bisa enggak? Lalu kita terus berpikir bahwa orang dari satu ke satu yang lain itu terus diabsen oleh kita. Padahal bisa saja semua orang yang ada di depan kita itu semua menutup pintunya dari kebutuhan kita. Tapi kita selalu selalu berharap si fulan bisa ngasih sama kita, si fulan bisa ngasih sama kita, bisa menutupi kebutuhan kita. Tapi kenapa Anda tidak segera ambil air wudu, lalu kemudian sholat, lalu kemudian meminta kepada Allah yang pintunya tidak pernah tertutup untuk hajat hidup kita. Inilah nasihat para ulama ketika melihat ada seseorang yang dia hilir mudik di depan pintu ya seorang raja yang dia ingin bahwa raja itu bisa memenuhi hajat-hajatnya. Ya. Nah, ikhwatal iman a'azanallahu wa iyyakum ajma'in. Ternyata dalam doa itu memang harus ada adab-adab yang harus kita pelajari agar doa kita ini betul-betul sampai kepada apa yang kita minta. Yang pertama, adab dalam berdoa itu adalah an yazzima bid-du'ai wa yuqin bil ijabah. Ya, bahwa kita betul-betul dalam doa kita ini sungguh-sungguh dalam berdoa dan yakin doa kita ini akan dikabulkan oleh Allah Jalla wa Ala. Itu harus ada adab tersebut. Ya. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam ya dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari,
la yaqul ahadukum, janganlah seseorang di antara kalian mengatakan, ya, idza da'a, apabila dia berdoa kepada Allah, Allahumma gfirli in syi'ta, ya Allah ampuni aku jika engkau menghendakinya. Jangan. La yaqul ahadukum, janganlah seseorang di antara kalian berdoa kepada Allah Jalla wa Ala, Allahumma gfirli in syi'ta, ya Allah ampuni aku jika engkau menghendaki. Allahumma arhamni in syi'ta, ya Allah sayangi aku jika engkau mau. Ya. Itu berarti tidak yakin betul terhadap apa yang dia minta. Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Ketika kita meminta kepada Allah, yakinkan dalam diri kita Allah itu pasti mengabulkan apa yang kita minta. Ini adabnya. Kalau antum berdoa, ya Allah, aku ingin sekali ya sudah berumah tangga selama 5 tahun tapi tidak memiliki rumah, karuniakanlah kepadaku kemudahan untuk mendapati rumah. Itu pun jika engkau menghendaki, ya Allah. Itu namanya nggak yakin. Ya, jangankan satu rumah yang kecil ukuran, atau ya rumah yang mungkin hanya 500 meter tanah antum. Ya kan? Ada orang memiliki tanah 500 meter kayaknya sulit banget. Di sini kan semeter udah 4 juta, 5 juta ya. Mungkin kalau antum meminta doa kepada Allah 1 meter 10 juta mungkin antum bisa. Ya kan? Pasti bisa. Kenapa enggak? Karena yang punya semua ini adalah Allah Jalla wa Ala. Ya, jadi yang pertama ini harus yakin aja terlebih dahulu. Yakin bahwa antum bisa, pasti bisa. Ya. Kita juga nggak menyangka kan, kalau kita lihat para pejabat-pejabat yang ada, saya kira mereka sebelumnya juga nggak mimpi. Bahkan presiden sendiri kalau ditanya, barangkali saya nggak pernah bermimpi jadi presiden. Cuman ada orang yang yang terus gitu ya. Kemudian Allah yang mengangkatnya. Allah yang mengangkatnya. Jadilah dia presiden. Menteri, jadilah dia menteri karena Allah yang menghendakinya. Kita nggak bisa lagi mengatakan, kenapa orang itu bisa sampai jadi menteri? Kenapa orang itu bisa jadi gubernur? Kenapa orang itu bisa jadi ini? Sudah kita katakan Allah yang menghendakinya. Sudah selesai. Ya kan? Karena Allah yang menghendakinya. Maka dalam doa apapun itu harus yakin. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, kata Rasulullah. Berdoalah kalian kepada Allah dan antum yakin doa antum itu akan diijabahkan oleh Allah. Kalau antum dalam berdoa, antum tidak yakin diijabah oleh Allah, tidak akan dikabulkan. Kita punya anak, berharap sekali anak kita nanti kalau udah lulus ya dari tingkat SMA, ya Allah bisa masuk dia ke perguruan tinggi, atau dia pengen ke UIM, atau dia pengen ke Ummul Qura, atau pengen apa ya. Doa saja sekarang ini, orang tua kan modalnya doa. Saya kira tidak semua dengan uang. Kalau antum pengen anak-anak kita kuliah itu di Madinah atau apa, saya kira antum punya uang sebanyak apapun nggak bisa masuk. Ya kan? Saudi nggak butuh uang antum kan? Mana ada ceritanya mau sekolah di Saudi di UIM atau apa kemudian pakai uang? Itu nggak ada. Nggak ada ceritanya. Semuanya gratis. Mau orang kaya, orang apa itu semuanya masuk ke UIM itu semuanya gratis. Tidak pakai uang, tapi pakai doa. Doa yang ikhlas dari bapaknya, dari ibunya, dari dirinya. Berdoa kepada Allah siang dan malam. Ya kan, siang dan malam. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Ya. Kita juga misalkan berdoa kepada Allah, ya Allah saya berikan anak saya itu dia hafizul Quran, hafizul sunnah, dia menghafalkan Al-Quran, menghafalkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan seperti bapaknya ya, hadis Arba'in Nawawi, hadis yang pertama saja nggak hafal-hafal misalkan gitu ya. Tapi tiba-tiba anak kita langsung ya, Arba'in Nawawi langsung hafal. Umdatul Ahkam dia hafal, Bulughul Maram dia hafal, Sahih Bukhari. Luar biasa itu. Ya. Jangan dikira bahwa anak itu, kan ada istilah katanya bahwa anak itu tidak akan terlalu jauh dari siapa? Dari bapaknya. Siapa bilang? Ya kan? Tidak. Logika itu nggak bisa dipakai. Karena betapa banyak anak yang lebih unggul dari orang tuanya. Dan itu terbukti. Sadar atau nggak sadar kita terkadang melihat hal seperti itu. Karena apa? Karena pendidikan kita mengatakan Anda harus lebih berhasil daripada kita. Ya kan? Saya hafal juz 30, antum harus 30 juz. Saya 42 hadis, antum harus 4200 hadis.
Terus kita ini dengan kita tambahkan doa kita kepada Allah, yakin betul, maka anak kita insya Allah akan berhasil. Jadi itu harus dengan yakin. Ya. Di sini dikatakan yang kedua, ya, adab yang kedua, an yulih hafid du'ai wa yukarriruhu salasan. Terus berdoa minimal 3 kali dalam satu lafaz doa diulang-ulang. Itu sebagai bentuk apa? Adab kita kepada Allah dalam doa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mulihan fid doa. Terus menerus dilakukan doa dan minimal 3 kali diucapkan. Ya, doa kita 3 kali. Sebagaimana dijelaskan dalam asar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ketika beliau bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza da'a thalasan wa idza sa'ala salasan. Adalah Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berdoa 3 kali. Dalam satu doa diucapkan 3 kali. Apabila meminta sesuatu kepada Allah, minta beliau itu sampai mengucapkan 3 kali. Jadi itu yang diadab bagian dalam doa kita. Kadang kita doa cukup sekali gitu. Itu juga lupa-lupa doanya. Ya, maka apa? Terus dihafal sampai 3 kali doa tersebut. Diulang ya dalam doa tersebut. Yang ketiga, adab dalam berdoa itu adalah wala ya'jal. Ya. Tidak boleh tergesa-gesa dalam doa kita. Wala yaqulu da'autu walam yastajibali. Ya, walam yastajibli. Di sini dikatakan bahwa jangan tergesa-gesa dalam kita berdoa dengan mengatakan aku sudah berdoa tapi Allah belum mengijabahkan doaku. Ini jangan sampai kita tergesa-gesa dalam doa kita, ingin doa kita ini segera dikabulkan. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Ya, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal yaqulu da'autu falam yastajib li. Akan dikabulkan untuk seseorang kalian dalam doanya malam ya'jal, selama tidak tergesa-gesa dalam doa itu. Ya, yaqulu, ia mengatakan da'autu falam yastajib li, aku telah berdoa tapi Allah belum mengabulkan doaku. Ini jangan sampai terucap oleh lisan kita. Jadi adab yang ketiga ini harus terus menerus diucapkan dalam doa kita. Yang keempat, adab kita dalam berdoa itu adalah apa? An yatarassada li du'aihi al-awqatis syarifah. Coba cari dalam doa itu waktu-waktu yang memang dimuliakan Allah Jalla wa'ala. Waktu yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh-sungguh di waktu-waktu tersebut. Seperti dalam 1 tahun itu adalah apa? Kayaumi Arafah. Kita berdoa di saat Arafah. Entah bagi yang apa? Bagi yang orang sedang beribadah haji, sedang wukuf di Arafah, atau kita yang lagi tidak ibadah haji dengan kita saum Arafah. Berdoa di tanggal 9 Zulhijjah. Ini dalam 1 tahun cuma 1 hari. Hari Arafah itu enggak 2 hari. Tanggal 9 Zulhijjah. Itu saat waktu yang mustajab selama kita berdoa di Yaumi Arafah. Dalam 1 bulan berdoa di bulan Ramadan. Ini ada al-awqat asy-syarifah, waktu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Kalau dalam 1 tahun ada 1 hari, yaitu adalah apa? Yaum Arafah. Di Ramadan ya itu ada apa? Ada ya, apa dalam hitungan bulan itu ada 1 bulan, yaitu di bulan Ramadan. Ya. Maka ada yang mengatakan bahwa berdoa dari awal Ramadan sampai akhir itu insya Allah sama, kita nanti pasti akan mendapati Lailatul Qadar. Termasuk yang berpendapat ini adalah Pak Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ada sebagian orang mengatakan Lailatul Qadar itu tanggal berapa? Ya. Ketika harus mencarinya itu di tanggal-tanggal ganjil sebagaimana banyak dijelaskan dalam hadis. Kalau tidak di 10 hari terakhir, lalu kemudian di hari-hari ganjil. Ya kan, di 10 hari terakhir. Berarti dari mulai tanggal 21 sampai 29, 21, kemudian 23, 25, 27 dan 29. Dan sebagian orang Arab lebih meyakini lagi bahwa
Berdoa mereka itu di satu hari saja, tanggal 27. Maka kalau antum lagi itikaf di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, jangan heran kalau tanggal 27 itu antum gak bakalan dapat tempat kecuali dari pagi harinya antum berada di tempat tersebut dan gak keluar dari masjid. Kenapa? Karena nanti jam 10 akan berdatangan orang-orang Arab untuk menempati tempat tersebut, karena mereka mengatakan malam ini adalah malam tanggal 27 Ramadan, Lailatul Qadar. Tapi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, apabila antum ingin mendapati Lailatul Qadar, maka hidupkanlah malam dari tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Berdoalah dari tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Antum dapati Lailatul Qadar. Maka di sini itu auqat syarifah, karena beliau mengatakan bahwa 1 bulan dalam 1 tahun itu hanya di bulan Ramadan. Itu yang hitungan bulannya. Kalau 1 hari tadi adalah apa? Yaumu Arafah. Kalau 1 bulan itu di bulan Ramadan, dan Lailatul Qadar itu ada di bulan Ramadan. Ya. Kemudian dalam 1 pekan Yaumul Jum'ah, itu hari Jumat. Antum berdoa di hari Jumat. Ya, ketika Kamis sudah terbenam matahari, masuklah hari Jumat, disitulah mulai berdoa kepada Allah. Apa yang antum minta? Perbanyak istighfar, berdoa terus sampai nanti apa? Sore hari, ya, untuk sebelum terbenam matahari di hari Sabtunya. Ya. Kemudian dalam hitungan 24 jam, mana waktu yang paling mustajab dalam doa? Fi waqti sahur. Yaitu adalah waktu sahur. Kurang lebih 50 ayat sebelum masuk waktu subuh, itulah kita banyak berdoa di situ. Ya, pada sepertiga malam yang terakhir kita qiyamul lail, lalu kemudian sisakan waktu kurang lebih 30 menit untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu al-auqat asy-syarifah, waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilullahu kulla lailatin ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir fayaqul man yad'uni fa astajiba lahu man yas'aluni fa'utiyahu wa man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Allah turun pada setiap malam ke langit dunia ketika malam itu tersisa pada sepertiga yang terakhir. Siapa yang berdoa kepadaku, pasti akan aku ijabahkan doanya. Siapa yang meminta kepadaku, pasti akan aku beri, dan siapa yang beristighfar kepadaku, pasti aku akan ampuni dosa-dosanya. Pada sepertiga malam terakhir kita qiyamul lail, lalu kemudian sisakan waktu kurang lebih 15 menit sampai 30 menit untuk berdoa. Itu waktu yang mustajab dalam berdoa dalam hitungan 24 jam. Baik, kemudian yang kelima, adab yang kelima adalah ayyaqtanimal ahwal asy-syarifah. Ya. Ayyaqtanimal ahwal asy-syarifah, yaitu segera kita mengambil kesempatan keadaan-keadaan yang mulia. Kalau tadi waktu, kalau ini ke keadaan. Ya. Ya, yang pertama tentunya di sini adalah apa? Ketika kita masuk dalam barisan pasukan perang. Ketika kita ya kalau kita ikut berjihad, maka pada saat kita turun di medan perang, itulah pada saat itu doa yang mustajab. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perang dalam perang Badar berdoa sebelum turun ke medan perangnya. Itu Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, inda nuzulil ghaits, yaitu ketika turun hujan. Nah, saat ini di Indonesia sering turun hujan. Ya. Antum ketika turun hujan banyak berdoa. Ya, jangan mengeluh dengan turun hujan. Karena terkadang kita dengan hujan banyak mengeluh, dengan panas yang tinggi juga banyak mengeluh. Ya, maka ketika turun hujan itu adalah karunia dari Allah Jalla wa Ala. Kemudian yang ketiga, halus sujud, dalam keadaan kita bersujud. Keadaan kita bersujud kepada Allah Jalla wa Ala, maka perbanyaklah kita berdoa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih fa huwa sajidun fa aksiru minad du'a. Ya, keadaan yang paling dekat bagi seorang hamba dari Rabb-nya wa huwa sajid, pada saat dia bersujud. Fa aksiru minad du'a, maka perbanyak bagi kalian untuk berdoa. Ya. Ini adalah keadaan di mana kita perbanyak untuk berdoa. Ya, dan doa kita insyaallah dikabulkan oleh Allahu Jalla wa Ala.
Baik, kemudian adab yang keenam adalah hifdzus saut bainal makhafah wal jahr. Rendahkan suara kita dalam berdoa. Enggak usah doa itu teriak-teriak. Ya, rendahkan suara kita dalam berdoa. Wala tajhar bis salatika illa tajhar bi du'aik. Jangan engkau suarakan suaramu keras-keras dalam berdoa. Ya. Ai wala tajhar bi salatika ai wala tajhar bi du'aika. Jangan kamu keraskan suaramu dalam berdoa. Antum berdoa lirih. Suara kita hanya terdengar oleh kita saja dengan Allahu Jalla wa ala. Ya. Kemudian yang ketujuh. Dan ini perkara yang juga sangat penting. Yang ketujuh ini adalah an yaftatihad du'a bihamdillahi ta'ala wa thana'i alaihi bi asma'i wa sifati summa yusalli ala nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Membukanya doa itu dengan pujian kita kepada Allah, dengan mengucapkan alhamdulillah. Dalam doa kita diawali dengan alhamdulillahirabbil alamin, pujian kita kepada Allah, sanjungan kita kepada Allah. Sebutlah nama-nama dan sifat-sifat Allahu Jalla wa ala. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Panggil nama-nama Allah dalam mengawali kita doa, memuji Allah lalu memanggil nama-nama dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baru kemudian setelah itu silakan berdoa sebanyak-banyaknya. Ucapkan pujian kita kepada Allah, ya, lalu kemudian apa? Kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya mengatakan, idza shalla ahadukum ay idza da'a ahadukum, apabila seseorang berdoa di antara kalian, falyabda bi tahmidi rabbih, mulailah dengan memuji Rabbnya. Mulailah dengan memuji Rabbnya, Allahu Jalla wa ala. Ya, wa tsana'u alaihi, dan juga menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Summa yusalli 'ala nabi, kemudian bersalawat kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Summa yad'u bima syaa, kemudian berdoalah apa yang ia kehendaki. Ini adab dalam berdoa. Dan yang terakhir dalam kajian kita, hendaklah dalam berdoa itu agar mudah terkabulnya doa kita, maka bersihkan diri kita dari perkara yang haram. Pakaian kita, makanan kita, ya. Kemudian segala sesuatu yang masuk ke dalam perut kita, maka itu diberesi terlebih dahulu, diperbaiki. Jangan masukkan perkara yang syubhat, yang haram ke dalam diri kita, karena itu termasuk penghalang terkabulnya doa kita. Ya, semoga hal ini bermanfaat untuk saya dan juga untuk para jamaah sekalian yang dimuliakan Allahu Jalla wa ala. Ya, dalam doa ini ada perkara yang sangat penting untuk membuka hati kita, menghidupkan hati kita untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hal ini ya bagian daripada upaya kita menghidupkan hati kita, ya, yang semoga Allah terus mengistiqomahkan hati kita. Amin, Allahumma amin. Baik, inilah bisa saya sampaikan. Silakan jika memang ada yang mau disoal jawabkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi hamba Allah di Bogor, ya, kajian ana sudah hijrah ke sunnah dan ingin mengganti celana ke yang tidak isbal. Ana punya banyak celana jeans. Kalau ana kasih semua celana itu apakah boleh? Apa dibuang aja Ustaz? Karena ana takut kalau dikasih ke orang ana termasuk ta'awun dalam keburukan. Tapi kalau dibuang ana juga takut itu termasuk mubazir. Apa salahnya celana? Ya. Ya, celana itu kalau dibuang nanti celana itu akan bertanya, apa salah saya dan apa dosa saya? Ya kan, dosa celana itu karena isbalnya, maka ya dipotong saja celana jin itu dipotong, ya kan? Dipotong celana jin itu, kemudian sampai kalau kita pakai berada di atas mata kaki kita. Ya, tetap antum boleh pakai, ya kan? Antum boleh pakai. Tapi kalau misalkan mau dipakainya di masyarakat yang itu antum, kalau sholat antum pakai celana jin seperti itu mungkin kurang pantas. Ini hanya dari sisi adab atau kepantasan. Tapi bukan berarti bahwa tidak boleh memakainya. Ya kan? Antum boleh pada saat misalkan lagi rihlah, ini masa libur antum rihlah pakai celana itu gitu ya.
Karena ini terjadi pada saya juga. Gitu. Saya beli 2 celana jin disembunyikan sama istri. Ya, padahal udah saya potong. Gitu. Dia bilang nggak usah gaya-gaya deh gitu. Bukan masalah gaya, ini kita lagi mau ke luar negeri apa dingin apa gitu ya, kan gitu. Nah itu, cuman mungkin segi kepantasan. Kalau istri bilang nggak pantas Abi pakai celana jin kata dia gitu. Tapi apa itu salahnya celana, ya kan? Salahnya celana itu karena isbal, maka isbalnya dibuang, ya kan? Dipotong, dijahit lagi gitu ya. Pakai pada keadaan-keadaan yang sesuai. Antum mau hiking misalkan, ya kan? Antum mau jalan kemana ya memang membutuhkan celana yang kuat dan apa itu juga bagus. Kalau celana biasa misalkan sirwal tapi yang tipis ya antum berkendaraan sobek kan juga jadi masalah gitu. Ya, jadi tidak mengapa kalau menurut kita yang salah itu adalah isbalnya. Ya, isbalnya. Ustaz tasyabuh Ustaz dengan orang-orang kafir misalkan. Tidak semua pada perkara seperti ini difahami sebagai tasyabuh. Ya kan? Makanya salah satu bentuk tasyabuhnya itu tadi, kalau misalkan bukan pada bahan celana jinnya. Ya kan? Tapi mungkin terlalu ketat ya, antum cari celana jin yang tidak terlalu ketat. Yang agak longgar, lalu kemudian tidak isbal, ya. Hal-hal seperti itulah difahami oleh kita. Baik. Ustaz, bolehkah kita sholat doa ruku dan sujudnya bervariasi atau tidak sama dalam satu sholat? Ya. Dan apakah dalam berdoa setiap sujud dalam sholat wajib dan sholat sunnah? Ya, pertama kita sampaikan bahwa boleh kita berdoa dalam sujud kita, boleh. Ya, dalam setiap sujud kita tambahkan berdoa. Apalagi kalau sholat munfarid, sholat sendiri, sholat sunnah misalkan, boleh kita berdoa, tapi doa dengan doa yang maksur, doa yang kita ambil dari Al-Quran dan doa yang kita ambil dari hadis Rasul, tidak menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kalau antum lagi bermakmum dengan seorang imam, maka jangan karena antum mau berdoa lalu kemudian ketinggalan jamaahnya. Imamnya sudah bangkit dari rukunya, antum masih ruku. Imamnya sudah i'tidal, antum masih ruku. Imamnya sudah sujud, antum baru i'tidal. Nah ini nggak sah jamaahnya. Ya, imamnya sudah bangun dari sujud, antum baru sujud. Yang kedua misalkan, karena doanya lama, itu nggak boleh. Ya, kenapa? Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi, fa idza kabbara fakabbiru, wa idza raka'a farka'u, wa idza sajada fasjudu. Kata Rasul, imam dijadikan imam itu diikuti. Apabila imam takbir, takbirlah. Apabila imam ruku', ruku'lah. Apabila imam sujud, sujudlah. Syaratnya jangan mendahului imam, tapi jangan juga ketinggalan jauh dari imam. Nah ini kalau dalam berdoa baik ruku maupun sujud. Dan kita boleh ya dalam dalam ruku ini kita baca ya. Sebagian para ulama ya diusahakan doa ruku tambahannya itu setelah Subhanallahu Rabbiyal Azim dibaca 3 kali. Masih ada waktu, boleh antum Subhanakallahu wa bihamdik Allahumma firli misalkan. Ya antum doa yang lainnya. Setelah doa sujud pun sama. Ya misal subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbil a'la. Antum baca tambahan yang lain, maka itu sih silahkan. Ya. Itu dalam doa kita. Allahu taala a'la wa a'lam. Demikian yang bisa saya sampaikan insyaallah ya di kajian malam hari ini. Semoga yang singkat ini memberikan manfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.